Love itu adalah hukum. Hukum. Love itu adalah keharusan atau kewajiban atau perintah. Perintah dari bos. Jadi waktu Tuhan bicara bahwa kita harus love, itu bicara mengenai saya harus memberi. Ya. Welcome back to Lighthouse Podcast. Yeah. Oke, ada good news nih. Kita sekarang udah ada di Anchor, .fm dan juga di Spotify. Spotify. Jadi Yeah. podcast ini saudara bisa dengar semuanya di situ. Oke. Kita mau bahas apa? Langsung aja. Hari ini kita mau bahas mengenai tema yang anak muda sering paling Isu. suka dengar. Isu semua orang. Iya, itu semua orang ya, bukan anak Iya, muda iya, aja iya, ya. iya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai love. Love. What is love? Apa Love. itu kasih, apa itu cinta, sayang, dan lain sebagainya. Nah, kita mau bahas ini kita dari referensi ayat di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jadi kalau misalnya saudara pengen tahu isinya, baca sendiri. Buka Alkitab saudara, buka HP saudara supaya lihat itu tentang apa sih, ya kan? Ya. Jadi itu tentang love, tentang engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu sebagai hukum yang pertama, dan hukum yang kedua kita Ya. harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita pengen bahas nih, Ya. Beb, yaitu kita pengen bahas mengenai love itu adalah law. Oke. Hukum. Love itu adalah hukum. Hukum. Love itu adalah keharusan atau kewajiban atau perintah dari bos besar. Iya. Jadi bicara mengenai hukum berarti sifatnya harus ya, satu keharusan ya. Sifatnya memaksa. Dan kalau bicara hukum di setiap negara, hukum itu bukan untuk memberatkan tapi untuk kebaikan semua orang. Ya, sebenarnya untuk menolong orang banyak ya kan. Untuk semuanya berjalan dengan baik hukum itu. Iya, Jadi benar tanpa sekali. kasih ini kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Ya, that's it, you see. Iya Ya. kan? Jadi kalau bicara mengenai love is law, berarti kayak tadi bagian bilang bahwa love is law itu bicara mengenai ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan seluruh manusia, Kebaikan, ya kan? Kepentingan kita kepentingan, semua. ya. Dan hal yang penting lainnya itu bahwa bukan saja mengenai kepentingan semua orang. Love is law itu bicara mengenai berarti ini nggak bergantung kepada mood, Nah, itu nggak lagi. bergantung kepada situasi, kondisi. Nah, itu lagi. Jadi kayak misalnya situasinya menguntungkan kita, menyenangkan kita dan lain sebagainya baru kita mengasihi, enggak. Tapi itu adalah keharusan. Waktu engkau nggak enak, waktu engkau nggak mau, waktu engkau nggak suka, you have to stay. Seperti You have to still love. ya, kayak seperti kita mau bawa motor, mau kemana gitu, Iya. pakai motor kan, lagi nggak pengen pakai helm. Ya, nggak tapi bisa. harus tetap pakai. Iya. Harus tetap pakai walaupun lagi nggak pengen gitu loh. Iya. Nah, karena itu udah hukum. Iya, karena udah itu aturan. udah aturan. Heeh. Jadi nggak bisa dilanggar, nggak bisa kita nggak melakukannya. Ya. Kita wajib melakukannya. Walaupun kita nggak suka. Walaupun kita apalagi Moodnya ya, lagi nggak siap. apalagi kan Alkitab bilang bahkan kita mengasihi orang yang bahkan kita nggak suka, Ya. orang yang kita benci, Ya, orang ya, yang ya, bermusuhan sama kita, musuh kita, kita juga harus tetap mengasihi. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan suasana hati kita sama sekali, nggak ada kaitannya dengan mood kita sama sekali, nggak ada kaitan dengan kondisi tertentu. Itu wajib hukumnya, Luar biasa. dan ini untuk kepentingan bersama Ya. 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 Tadi seperti kita bilang, jadi love is law seperti itu. Jadi dan yang menariknya waktu saya coba mencari tahu Ya. arti love di kamus-kamus, baik itu bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Inggris, itu love itu memiliki arti yang saya secara singkat hanya ngomong gini, bahwa love itu adalah sesuatu yang kita punya deep affection, kita benar-benar punya ketertarikan yang mendalam, atau kita ada pleasure dalam melakukan hal itu, atau mungkin terhadap seseorang. Jadi ini bisa terhadap seseorang atau bisa terhadap suatu hal, misalnya hobi dan lain sebagainya. Itu kita harus menyukai hal itu atau menyukai orang itu. Ya kan, kalau misalnya
arti dari kamus-kamus yang saya baca Ya, seperti ya, itu. ya, ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita menyukai aturan? Jadi ini kan kontradiktif ya, Ya, menyukai dan sepertinya kita dipaksa untuk menyukai, ya kan? ya, Tadi kan ya, hukum ya, berarti sifatnya memaksa. Kita ya, harus menyukai dan kita harus senang akan hal itu walaupun sebenarnya kita lagi nggak pengen menyenangi hal itu, kita Heeh. dipaksa melakukannya. Ya, it's interesting ya. Heeh, Maksudnya heeh. love itu sesuatu yang harus kita sukai. Di sisi yang lain bahwa love itu wajib Wajib. Ya, untuk ya, ya, dilakukan. ya, 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 ya. Jadi saudara, bahwa kalau misalnya saudara wajib, berarti saudara nggak punya pilihan lain. Nggak ada pilihan. Ya, Nggak ada pilihan. dan itu hal yang pertama mengenai love, yaitu love adalah perintah atau hukum atau kewajiban, dan kita harus menyukai perintah itu. Ya, Mungkin sama seperti di Mazmur 1 ya, Tuhan bilang kita harus menyenangi firman Tuhan ya. menyenangi firman Kita harus Tuhan. cinta, harus Menyukai menyukai firman firman Tuhan, supaya Ya. kita seperti Berhasil tumbuhan, dalam apapun yang ya, kita buat seperti tumbuhan yang ditanam Ya. di tepi air di ya. tepi air. Jadi dalam setiap situasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, situasi yang mengenakan atau tidak mengenakan, kita tetap berhasil. Ya, 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 ya. Ya, seperti itu kurang lebih ya kalau kita disuruh menyukai perintah Tuhan gitu Jadi ya. kalau menurut saya sendiri berarti ini keputusan ya. Karena kita harus memutuskan untuk menyukai Ya, dan kita harus memutuskan untuk mentaati karena itu hukum. Iya. Jadi balik lagi keputusan. Tapi kalau bicara keputusan, setiap kehidupan kita sepanjang hari itu kita hidup hanya diisi dari keputusan-keputusan. ya, Mau makan, nggak mau makan, mau tidur, nggak mau tidur, mau kerja atau nggak mau kerja, hidup penuh dengan keputusan. Iya kan? Jadi memang kita harus memutuskan untuk oke, saya mau mengasihi Tuhan, oke, saya mau mengasihi sesama, itu keputusan. Dan kita memutuskan untuk taat kepada perintah Tuhan. ya, ya demikian. Nah sekarang pertanyaan berikutnya lagi adalah bahwa jadi apa sih itu love? Apa itu kasih? Nah, ini dia. Iya kan, tadi kan kita udah Ini belajar dia. tadi bahwa love is law atau love itu keharusan, perintah. Love itu berbicara mengenai sesuatu yang kita sukai atau seseorang yang kita sukai, Ya. tapi di sisi yang sama juga ini bersifat memaksa, Ya, ya kan, karena hukum ya kan. Nah, yang berikutnya sekarang berarti apa sih itu love gitu kan? Dan kemudian ya saya mengajak kita untuk lihat dari konsep Alkitab mengenai love ya kan. Ya. Apa yang Alkitab bilang nih mengenai cinta, mengenai kasih. Iya, supaya kita bisa Hmm. apa yang kita lakukan itu tidak sampai salah begitu kan. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita wajib melakukannya itu tentang apa? Ya. Apa yang dimaksud dengan love dan kita harus melakukannya. Jadi waktu saya belajar mengenai love itu apa, nah kan Matius 22 ini merupakan kutipan dari perjanjian lama, dari Ulangan ya pasal 6. Nah itu saya belajar, saya cari dari bahasa aslinya nih, menarik banget. Pokoknya intinya dari bahasa aslinya itu dia memiliki arti love itu adalah I give. I give, saya memberi. That's all. Ya, jadi perhatikan bahwa ada subjek I Ya. dan ada kata kerja verb yang memberi. Benar. Iya kan? Garis bawahi I-nya, sayanya di Iya. garis bawahi. I bukan you, bukan you, they, bukan mereka, bukan dia, iya, tapi saya. I. Dan bukan get atau bukan take, tapi give, Ya, memberi. Ya. 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 Ya kan ngerti Luar sendiri, biasa, ya, luar ya, biasa. Ya. Luar biasa. Jadi ini yang Yesus buat. Dia mati bagi orang yang membunuh dia. Ya. Dia hanya memberi aja. Dia mati bagi orang yang menyalibkan dia. Dia mati bagi orang yang membenci dia, yang meludahi dia. Dia mati bagi mereka. Tapi itu yang membuat sampai hari ini kekristenan bisa sampai ke ujung bumi, karena dasarnya adalah kasih. I give. Kasih. Jadi waktu Tuhan bicara bahwa kita harus love, itu bicara mengenai saya harus memberi. Ya. Sedangkan kalau kita lihat kayak misalnya apa yang kita tahu tentang kasih, atau mungkin apa yang kita mengerti tentang kasih itu kita nonton mungkin dari film-film tentang cinta yang
dipertontonkan itu kan, itu bicara mengenai orang yang buat kita bahagia atau sesuatu yang kita sukai kerjakan kan itu buat kita bahagia, ya kan? Jadi bicara bahagia ini lebih ke begini, selama dia bisa membahagiakan saya, selama sesuatu itu terus kita sukai gitu kan, sesuatu itu bisa membuat kita bahagia. Kayak misalnya kita hobinya memancing, selama memancing itu bisa buat kita bahagia, buat kita senang. Jadi ini kalau kita lihat ini lebih ke selama saya menerima kebahagiaan, selama saya mendapatkan kebahagiaan. Jadi lebih ke saya mendapatkan sesuatu dari apa yang kita senangi atau orang yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita cintai, seperti itu. Sedangkan konsep dari Alkitab itu mengajarkan lebih ke saya memberi ketimbang saya menerima atau Wah, mendapatkan. itu udah susah ya. Ya, Karena Alkitab nggak ngomong oke, you memberi, nanti you dapat balasan 10% lah, biar tetap rohani, lebih rohani gitu. Iya. Tapi ini nggak ada 10%, 0, sekian persen kita mendapatkan, tapi stop berpikir mengenai mendapatkan, tapi hanya memberi. Lebih ke saya memberi. Bukan mengharapkan mereka harus memberi kepada saya, tapi lebih ke saya yang harus memberi kepada mereka atau kepada siapapun. Saya yang harus melakukannya. Jadi ini yang harus kita pahami mengenai konsep Alkitab. Jadi ini apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang menjadi kewajiban yang tadi kita katakan bahwa saya memberi ini tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Saya memberi ini sifatnya wajib. Ya kan, tadi kita sama-sama bahas di awal. Jadi mengenai saya memberi ini adalah kewajiban, dan saya memberi ini bertujuan untuk kepentingan kita semua. Jadi bayangkan saudara, kalau semua masing-masing mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, itu bisa berbahaya banget kan. Semua jadi serakah, semua melakukan apapun demi kepentingan dia. Yang penting saya diuntungkan, yang penting saya begini begitu. Yang penting saya. Dan ini apa ya, ini konsepnya bukan konsep manusia ya, karena manusia itu kan lebih mengharapkan gue dapat apa nih. Iya kan, sedikit banyak pasti kita mikir kita dapat apa nih. Nah, waktu kita memberikan hidup kepada Yesus, hidup dalam Yesus, yang Yesus mau kita hidup dalam hukum kasih, mindset kita berubah. Ini udah mindset ilahi, bukan mindset manusia lagi. Kita hanya memberi dan memberi tanpa mengharapkan mendapatkan. Tapi saudara bayangkan kalau ini diterapkan dalam pernikahan. Ya, pernikahan akan jauh lebih baik. Akan menguntungkan dua orang, dan bahkan anak-anaknya juga, dan orang di sekitar kita. Jadi kayak tadi, berarti menguntungkan banyak orang. Iya. Jadi saya berpikir, wah ini kalau diterapkan dalam pernikahan, ini akan membangun satu keluarga yang sangat baik, yang penuh damai sejahtera. Damai Tuhan ada dalam keluarga ini kalau kita bangun dengan kasih, I give, tanpa ada ekspektasi. Tadi Pak produser kita kan lagi ngobrol-ngobrol sebelum podcast dimulai, kan dia bilang hidup itu lebih ringan kalau kita nggak expect. Iya, less expectation gitu loh. Iya. Itu makin sedikit ekspektasi makin kita bahagia. Ini kan bicara kita give aja tanpa ada ekspektasi apa-apa. Iya. Dan ini kayak tadi dibilang bahwa ini menguntungkan kita semua. Iya kan? Bukan hanya diri sendiri tapi semua orang. Nah, dulu saya punya bisnis dulu. Dan di dalam bisnis itu kita unity-nya kuat banget ya sama karyawan. Dan ya orang-orang yang membantu kami itu. Dan toko diberkati dengan luar biasa karena kita saling mengasihi antara pemilik dan karyawan. Dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan memang Alkitab kan bilang di mana ada kesatuan di sana berkat Allah mengalir. Ya kan, bayangkan kalau saya kerja sama karyawan tapi di sisi lain saya nggak suka. Tapi saya nggak mau kasih tahu dia. Kan ini produktivitas kerja akan menurun karena mereka juga nggak nyaman kerja, kita nggak ngomong, tapi mungkin bahasa tubuh kita tuh ketahuan. Apalagi mengenai pelayanan di gereja. Kita buat untuk Tuhan dan kita tidak mendasarinya di atas kasih. Kita membenci, kita nggak suka karena dia berbeda dengan kita. Pelayanan nggak akan produktif.
Karena Iya. kita mau mengasihi dia, tapi you harus buat ini ke saya, ada ekspektasi gitu loh. Ekspektasi, benar benar benar. Tapi waktu kita hanya mengasihi, kita hanya mengampuni, kita menerima semua perbedaan, Mhm. kita akan growingnya sehat. Benar benar Kita akan benar. growingnya sehat dan luar biasa, kita nggak kerja sendiri. Karena Iya, semua tim akan produktif bekerja. Karena benar. kenapa? Mereka merasa satu atmosfer di mana mereka mendapatkan motivasi, semangat, kasih. Tapi kalau umpama pemimpin sedikit nggak suka sama orang yang mereka pimpin, lambat laun akan ketahuan. Iya, Seandainya iya. nggak ketahuan, orang juga rasa nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman, kayaknya gue nggak disukai nih. Mhm, Kayaknya mhm. suasana kerja udah nggak bagus, orang bisa rasa. Ya, Iya, kita bisa sembunyi serapi-rapi mungkin, tapi terkadang muka kita tuh kelihatan kita nggak suka iya. orang. Bahasa tubuh kita Terlihat jelas. kelihatan. Nah, Iya, waktu kita menerapkan kasih tanpa ekspektasi, orang buat salah kita tetap mengasihi, nggak peduli gitu kan. orang bisa rasa itu gitu loh. Iya, Dan waktu mereka merasa kasih itu, mereka sometimes mereka bisa berubah sendiri iya, benar tanpa benar. diomongin. Benar. Dan kadang kalau kita Heeh. menuntut terlalu banyak, itu Hmm. seperti mengusir orang. Iya, iya. Karena dia merasa bahwa dia tidak mencapai ekspektasi kita. Heeh, Iya heeh, kan? heeh. Iya kan? Nah, yang berikutnya lagi nih Yes, sambung tadi silakan. kan. Jadi kalau mengenai love adalah saya memberi. Nah, sekarang kita sampai ke kalau misalnya prinsipnya begini, kalau kita memberi berarti kita memiliki sesuatu Ya, yang bisa kita share kepada orang lain, ya kan? ya, Prinsip memberi kan kita harus punya ya, dulu baru kita bisa memberi. ya, You cannot give what you don't have. ya, Jadi you have to have first baru you bisa memberi. ya, Kita harus punya dulu baru kita bisa memberi. ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan kasih itu? Ya kan? Nah, saya ajak kita melihat di bagian firman Tuhan yang menurut saya perlu untuk kita semua tahu, untuk para pelaku kasih, para orang-orang yang jomblo yang lagi mencari kasih, mencari cinta, ini perlu tahu ini. Ya. Jadi di 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 sampai 8 itu dibilang begini, bahwa singkatnya adalah bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan bahkan bukan kasih itu berasal dari Allah saja, Ya, kasih itu adalah Allah itu ya, sendiri. ya, Jadi saudara hanya bisa mendapatkan kasih dari Allah. ya, Saudara tidak bisa mendapatkan dari manusia manapun atau dari satu ya, hobi tertentu manapun, ya, karena saudara mereka itu atau siapapun itu bukan asal kasih, mereka bukan sumber kasih. Jadi ada orang yang mungkin cari dari obat-obatan, ya kan, supaya bahagia, supaya ya, senang, biar lupa masalah semua kan, hmm, atau dari minuman keras. Paling hanya sebentar aja lupanya. Pas hmm, waktu sadar, ternyata masalahnya tetap di situ, nggak kemana-mana masalahnya. ya, Masalahnya nggak tersolve atau terpecahkan ya, gara-gara kita minum atau gara-gara kita melakukan hal-hal yang kita pikir itu bisa memberi kita kebahagiaan. ya, Karena mereka itu pada hakikatnya bukan sumber kasih, bukan sumber, mereka nggak bisa mendatangkan ya, kasih, that's it, ya kan? that's it. Kalau kita nggak punya kasih, bagaimana kita bisa mengasihi balik Tuhan dan mengasihi orang lain? Ya, Jadi makanya itu penting bagi kita untuk kita mengetahui bahwa kita harus mendapatkan kasih terlebih dahulu dari Allah. mendapatkan kasih dari Kita Allah. harus menerima bahwa yang menjadi sumber kasih itu hanya Allah. Kita Ya, harus berdamai dengan Allah terlebih ya, dahulu. Kita harus rekonsiliasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Jadi ya, kita nggak bisa kayak misalnya begini. Misalnya kita itu kan ada kepahitan ini. Misalnya kita dengan masa lalu kita marah, ada kemarahan dengan orang-orang tertentu di masa kepahitan, lalu, atau mungkin kita bahkan menyalahkan Tuhan di dalam situasi yang kita alami. Kalau kita sedang seperti itu, atau kita lagi sedang nggak suka bersekutu dengan Tuhan, nggak suka ke gereja, nggak suka berdoa, nggak suka baca firman, kita lagi nggak deket sama sumber kasih. ya, Terus kemudian kita coba-coba untuk punya pacar, terus kemudian menikah, bahkan padahal hubungan kita dengan Tuhan masih berantakan. Nah, ini kita bisa salah mengasihi. ya, 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 Kita akan menjadi orang yang egois. Kita akan menjadi orang yang lebih ke menuntut. Selama engkau bisa buat saya bahagia,
selama Hmm. Engkau bisa buat saya tetap happy, selama Engkau Hmm. bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi saya, maka saya akan tetap mengasihi kamu gitu. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. misalnya kamu nggak melakukan sesuai ekspektasi saya, maka saya bisa tidak mengasihi kamu. Hmm. Seperti itu. Jadi kasihnya itu bersyarat, kasihnya itu selama Engkau melakukan seperti yang saya mau. Iya. Iya Jadi kan? Ya benar rumah kan? tangga ini akan harmonis kalau kita mempraktekkan I give ini. Iya. Kasih yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan Iya. ajarkan. Hubungan dengan manapun ya, selain rumah tangga, bahkan Hmm. hubungan dengan orang tua, itu bisa hancur karena kita kepahitan atau Hmm. kita lagi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Hubungan dengan teman-teman juga akan rusak seperti itu. Hmm. Saya waktu bertobat tuh memang, apalagi kalau Tuhan mau promosi di dalam Mm. pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam ruang lingkup pelayanan, itu yang Tuhan ajarkan tuh sering mengasihi dan mengampuni. Hmm. Jadi waktu saya mau masuk dalam pelayanan yang dulu ya, saya pernah mau masuk dalam pelayanan Tuhan kasih, itu pelayanan cukup besar. Dan Tuhan bawa saya duluan itu untuk belajar mengampuni. Iya, iya, iya. Belajar mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Dan Benar. itu nggak gampang, tapi ternyata yang memampukan saya mengampuni itu karena ada hubungan sama Tuhan, Iya, benar. terkoneksi dengan Tuhan. Nah, satu kali kita pernah mengalami masalah di dalam keluarga, kita difitnah dari pihak luar, dan itu menghancurkan nama baik kita. Mm-mm. Tapi saat itu Tuhan ajar kita untuk mengampuni. Iya, iya, iya. Mengampuni orang ini. Tapi Iya. tahu, waktu kita mengampuni, Tuhan yang turun tangan. Wow. You see. Pertama, Tuhan Wow. turun tangan. Tuhan yang urus orang itu. Kedua, kita dipromosikan. Keluarga dipromosikan Tuhan di dalam Iya. pelayanan. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi memang ini hukum yang utama kalau kita lakukan, itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Ini baru Kebaikan namanya. bagi Ini kita. baru namanya the power of love ya. The power of love. The power of I give. Ya Mm-mm. kan, kalau kita ganti kata love dengan I give, Mm. the power of I give. It's amazing ya. Mm. It's amazing. Jadi kita tidak bisa memberi kalau kita nggak memiliki terlebih dahulu. Iya. Kalau kita nggak mempunyai terlebih dahulu. Jadi kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara tidak cukup dikasihi, datang ke Tuhan. Amin. Amin. Datang ke sumber kasih. Amin. Karena apapun. Jadi kan kadang kita lagi nyari apa sih sebenarnya masalahnya, kenapa saya kok kayak gini terus, kenapa saya self pity terus, kenapa saya tuh terus kayaknya kayak miserable terus. Iya, Apa ya iya. miserable bahasa Indonesianya? saya kayaknya kayak menderita terus, kayaknya Iya. saya tuh auranya tuh redup. Iya, benar. Kayak gitu kan. Terus kayaknya kita mulai menyalahkan hubungan kita sama orang, kok kayaknya berantakan terus, kenapa mereka. Ya, benar. Jadi akan ada banyak blaming, Mm-mm. menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, Iya. suasana dan lain sebagainya, menyalahkan semua hal. Ya. Bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri. Kita Mm-mm. bahkan, ini saudara, kita bahkan nggak mampu mengasihi diri sendiri dengan baik Ya. kalau kita belum menerima kasih dari Tuhan. Ya, benar. Ya kan, benar, karena tadi benar. firman Tuhan bilang bahwa bahwa ini kan love itu adalah bicara mengenai I give. Dan waktu you bisa give, kita bisa give, I bisa give, kalau kita menerima kasih terlebih dahulu. Kita menerima bahwa kita dikasihi, kita berharga di mata Tuhan dan gak ada yang mengganggunya. Situasi kah, masa lalu kah, gak mengganggu hal ini. Perkataan orang kah, bahkan kita kan bisa hancur jati diri kita, atau kita nggak menyukai diri kita, itu kan karena perkataan orang kan. Perkataan orang, kita lebih percaya perkataan orang daripada perkataan firman kan. Kita lebih percaya bahwa kita mungkin dikatain sama orang tua, mungkin dikatain sama orang sekitar, kamu bodoh, kamu nggak akan bisa apa-apa, kamu nggak akan punya masa depan. Nah, kalau kita lebih percaya perkataan orang ini, kita jadinya nggak memegang perkataan firman Tuhan yang mengenai kita itu adalah berharga, dan kita lebih memegang perkataan orang. Dan itu akan membuat kita makin nggak mengasihi diri sendiri. Karena kita nggak deket sama sumber, kita nggak deket sama butuh kasih. dekat dengan Tuhan. Kita butuh deket sama Tuhan. Pokoknya intinya, sebelum engkau bisa mengasihi, engkau harus dekat dulu sama Tuhan. Ya. Engkau harus memulai persekutuan dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kalau saudara merasa bahwa kok hubungan saya dengan
suami atau dengan istri saya kok rusak ya, kok hubungan Hmm. saya dengan sesama kok kayaknya kayaknya kacau terus, kayaknya, Hmm. saya selalu ada masalah terus dengan Ya, hubungan, seperti miserable. itu. Mungkin saudara harus cek, mungkin saudara Hubungan persekutuan dengan saudara Tuhan. dengan Tuhan sedang jauh. Mungkin Mm-mm. saudara sedang tidak bersekutu dengan Tuhan. Mm-mm. Mungkin saudara lagi sedang tidak suka baca firman, Ya, atau ya, mungkin ya, saudara ya. lagi sedang tidak suka berdoa. Berdoa. Jadi kalau saudara jauh dari sumber kasih, Mm-mm. maka engkau akan kekurangan kasih. Mm-mm. Dan kalau engkau kekurangan kasih, engkau nggak bisa memberikan kasih Ya, kepada diri sendiri, kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain. ya, Ya kan? ya, Simpelnya begitu aja ya sebenarnya ya. ya. That's it. Jadi waktu dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan kasih kita kemampuan di saat kita tidak mampu untuk mengasihi, Iya, tidak mampu untuk mengampuni, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Jadi kalau kita rasa kita nggak mampu mengampuni, justru kita butuh dekat dengan Tuhan. iya, Karena Tuhan yang akan kasih itu. iya, Tuhan iya, yang akan kasih itu ke kita. iya, Dan seperti tadi dibilang bahwa kalau kita nggak punya kasih, terkadang hubungan kita dengan sesama tuh jadi kacau. iya, benar. Dan bisa terganggu ke produktivitas kerja, bisa terganggu ke karir, Hancur semua. bisa terganggu ke masa depan kita. Karena hubungan kita dengan orang nggak bagus gitu loh, karena nggak punya kasih. Iya, Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita punya kasih, hubungan kita dengan orang-orang akan bagus. Seperti itu. Jadi sebenarnya alat ukur kita dekat dengan Tuhan itu kita bisa mengasihi. benar. Itu Kita akan bisa menjadi mengampuni. sesuatu yang otomatis keluar dari diri Ya, kita. Iya, Tuhan benar. akan kasih kita kemampuan Iya, itu. iya, Begini aja, mungkin saudara pernah taruh baju di lemari, terus mungkin parfum saudara tuh ada netes sedikit, terus baju itu dekat, waktu saudara ambil pakai, loh kok baju ini wangi, wangi. pakai, Iya, tapi saya nggak pernah iya, semprot minyak wangi. kecipratan. Ternyata dia itu nempel sama parfum yang Mm-mm. lagi itu ada Ada, bocor dikit atau gimana. Dia wangi bukan karena dia sumber wangi itu, tapi dia Iya, dekat dengan sumber wangi itu. iya, benar banget, benar banget, benar banget. Jadi kita butuh dekat dengan Tuhan dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Ya, jadi saudara, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara bisa dekat dengan Tuhan, saudara yang mengenai namanya mengampuni, itu akan menjadi mudah bagi saudara. Saudara ya, tidak perlu memaksakan saudara untuk mengampuni, saudara akan lebih mudah. Karena kasih Allah itu melimpah di dalam diri kita, sehingga itu akan keluar muncrat, akan apa ya, luber ya, berlimpah-limpah, luber luber. luber keluar, dan akhirnya kita kita nggak bisa kalau nggak mengasihi orang. Ya, Seperti ya, itu. ya. Kita nggak bisa kalau nggak mengampuni, karena kasih kita terhadap Tuhan itu begitu besar. Karena kita udah menerima kasih dari Tuhan itu begitu besar, begitu Mm-mm. melimpah, sehingga kita itu di dalam diri kita itu nggak bisa kalau nggak mengasihi. Iya, Saya kan dulu pernah punya masalah untuk tidak mengampuni ya dengan orang tertentu, dan itu saya terus, dan ini sebagai kesaksian, waktu saya nggak bisa mengampuni, itu membuat saya itu jadi sulit untuk punya relationship dengan orang-orang. Ini bukan bicara mengenai punya dengan pacar ya, ini bicara mengenai bahkan dengan teman-teman. dengan Dengan teman-teman juga teman-teman pun kesulitan. kita akan sulit gitu, kita akan punya self pity, kita Mm-mm. hidupnya tuh kayaknya kayak kasihan banget. Iya, iya, iya. Iya, serba kayaknya kita tuh kayak menderita banget gitu Mm-mm, loh. Jadi mm-mm. terus, dan kalau begini, dan ini menariknya, kalau kita menderita, kita juga pengen orang lain menderita, saudara. Mm-mm, mm-mm. Saudara biasanya kalau saudara menderita, saudara nggak pengen orang lain bahagia. Mm-mm, Bener ya? mm-mm, mm-mm. Saudara pengen semua orang sama-sama menderita seperti kita menderita, seperti itu. Jadi makanya penting bagi kita untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kalau yang sudah ada persekutuan dengan Tuhan ya. Dan yang belum punya persekutuan dengan Tuhan, mungkin sedang menjauh dari Tuhan, mari Amin, bangun amin, persekutuan lagi dengan Tuhan. amin. Yang mungkin sedang Amin. punya masalah dengan suami atau istri, Mm-mm. dengan anak-anak, bahkan ya kan, bukan suami istri aja, dengan Mm-mm. pasangan, dengan anak-anak, mungkin dengan tetangga, Iya, iya, atau iya, mungkin dengan iya. rekan kerja dan teman dan lain Mm-mm. sebagainya. Mungkin engkau sedang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Iya, Jadi engkau bisa bangun dulu persekutuan itu, dan dari persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat saudara itu mampu untuk mengasihi, amin, mampu amin. mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lain sebagainya.
maka engkau akan mampu mengasihi Tuhan, mampu mengasihi diri sendiri, dan akhirnya engkau mampu mengasihi orang lain. Amin. Yes. Amin. Ya. Oke, thank you for your time. Stay tune di Lighthouse Church Jakarta biar bisa mengikuti podcast-podcast yang lain yang saya percaya akan memberkati dan membangun kita semua. Amen. Tuhan Yesus berkati. God See ya. bless you God all. bless.